Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah fenomena yang terlihat biasa, tapi menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana mungkin jumlah korban bisa terus bertambah hingga ribuan tanpa pernah ada satu hari yang benar-benar terlihat sebagai hari paling mematikan? Apakah ini berarti tidak ada serangan besar, atau justru ada pola lain yang sedang berjalan diam-diam di balik semua itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena setelah ini, kita akan melihat bagaimana sebuah konflik bisa berkembang bukan dari satu ledakan besar, tapi dari tekanan yang terus menumpuk tanpa henti. Banyak orang mengira jumlah korban yang menembus ribuan biasanya lahir dari satu momen besar, satu malam penuh api, atau satu serangan yang langsung mengubah segalanya. Tetapi yang terjadi di Lebanon justru bergerak dengan pola yang jauh lebih pelan, lebih padat, dan karena itu lebih berbahaya. Pada 2 Maret 2026, Hizbollah mulai menembakkan roket ke wilayah Israel, lalu Israel merespons dengan membuka kampanye serangan yang semakin luas ke Lebanon. Sejak hari itu, jalannya konflik tidak membentuk satu puncak yang mudah ditunjuk sebagai hari paling mematikan. Yang muncul justru rentetan tekanan yang terus menumpuk, hari demi hari, hingga angka korban membesar tanpa terasa datang dari satu ledakan raksasa. Di titik inilah banyak orang mulai salah membaca situasi. Ketika angka besar muncul, naluri pertama biasanya mencari satu peristiwa tunggal sebagai penyebab. Padahal laporan yang muncul sepanjang Maret sampai awal April menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pada 27 Maret 2026, Reuters melaporkan bahwa lebih dari 400 pejuang Hizbollah tewas berdasarkan 2 sumber yang mengetahui hitungan internal kelompok itu. Lalu pada 3 April 2026, militer Israel menyampaikan klaim yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 1.000 militan tewas dan lebih dari 3.500 target dihantam dalam sebulan. Selisih angkanya memang besar, tetapi justru disitulah petunjuk pentingnya. Angka pastinya masih diperdebatkan, sedangkan skalanya sudah sangat jelas dan berlangsung bertahap. Lalu datang data yang membuat gambar besarnya semakin terang. Pada 5 April 2026, Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas di negara itu telah mencapai 1.461 orang. Pada hari yang sama, lebih dari 1 juta warga juga tercatat mengungsi dari rumah mereka. Angka sebesar ini tidak lahir dari satu pukulan tunggal. Angka ini lahir dari kampanye militer yang terus berjalan tanpa benar-benar memberi ruang tenang. Bahkan ketika ada satu hari yang terasa sangat keras, hari itu tetap hanya menjadi bagian dari arus yang lebih panjang. Contohnya terlihat jelas pada 5 April 2026. Reuters melaporkan 7 orang tewas dalam serangan di Kfar Hatta, sementara 4 orang lainnya tewas dan puluhan terluka di Jinnah. Pada hari yang sama, Beirut Selatan kembali dihantam serangan udara berulang. Bagi penonton dari luar, hari seperti ini mudah terlihat sebagai titik ledak utama. Namun bila ditarik ke seluruh rangkaian peristiwa selama sebulan, hari itu bukan sumber tunggal dari total korban. Ia hanya salah satu simpul dalam pola yang lebih besar, yaitu penekanan berulang yang tidak berhenti di satu titik, tidak selesai dalam satu malam, dan tidak memberi peluang bagi situasi untuk benar-benar pulih. Karena itu, kunci untuk memahami perang ini bukan mencari satu dentuman terbesar. Kuncinya ada pada ritme. Korban bertambah bukan karena satu serangan yang langsung menewaskan 1.000 orang, melainkan karena tekanan militer terus digelar dengan tempo yang konsisten. Saat satu wilayah baru saja diguncang, wilayah lain masuk ke daftar berikutnya. Saat perhatian dunia tertarik pada satu ledakan, serangan lain sudah mulai bergerak di tempat berbeda. Dari sinilah angka besar itu terbentuk. Bukan lewat satu puncak, melainkan lewat akumulasi yang rapi, keras, dan terus berjalan. Karena bergerak bertahap, dampaknya terasa lebih luas, lebih lama, dan lebih dalam. Jika dilihat lebih dalam, peningkatan jumlah korban tidak bisa dilepaskan dari cara operasi militer itu dijalankan. Pada 18 Maret 2026, laporan Reuters menunjukkan bahwa Israel telah lebih dari menggandakan jumlah pasukannya di perbatasan Lebanon sejak awal bulan. Ini bukan sekedar penambahan angka, tetapi perubahan pendekatan. Di waktu yang sama, pasukan darat mulai bergerak masuk ke desa-desa di Lebanon Selatan yang telah diperintahkan kosong. Rumah-rumah disisir,
posisi yang dicurigai diperiksa, dan jaringan yang diduga terkait Hezbollah mulai diburu secara langsung di lapangan. Namun, pergerakan di darat bukan satu-satunya lapisan. Pada hari yang sama, artileri ditembakkan melintasi perbatasan sebagai dukungan tembakan, sementara pesawat tempur tetap aktif menggempur target dari udara. Helikopter Apache juga dikerahkan untuk memberikan fleksibilitas serangan di area yang sulit dijangkau oleh jet tempur. Artinya, perang ini berjalan dalam 3 dimensi sekaligus. Udara menekan dari atas, darat menyisir dari bawah, dan artileri menjaga tekanan tetap hidup di antara keduanya. Kombinasi ini menciptakan pola serangan yang tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus bergeser dan mengisi ruang kosong yang tersisa. Dampaknya mulai terlihat jelas pada hari yang sama. Pada 18 Maret 2026, 4 bangunan di Beirut dihantam dalam rentang waktu 8 jam. Salah satu yang paling mencolok adalah runtuhnya gedung 10 lantai di dekat pusat kota. Serangan ini bukan hanya menunjukkan intensitas, tetapi juga menunjukkan bahwa medan konflik tidak lagi terbatas di wilayah perbatasan. Ketika serangan sudah masuk ke pusat kota, tekanan tidak hanya dirasakan oleh target militer, tetapi juga oleh struktur kehidupan sipil yang ada di sekitarnya. Perkembangan ini berlanjut ke akhir bulan. Pada 31 Maret 2026, serangan kembali terjadi di kawasan Beirut. Sebuah kendaraan dihantam di Khalde, sementara serangan lain terjadi di Jinnah. Dalam peristiwa ini, setidaknya 7 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Yang menarik, target yang diserang bukan lagi hanya bangunan besar atau fasilitas yang terlihat jelas, tetapi juga kendaraan yang bergerak di jalan kota. Ini menunjukkan bahwa operasi sudah masuk ke fase yang lebih spesifik, lebih presisi, namun juga lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika pola seperti ini terus berlangsung, batas antara target militer dan dampak sipil menjadi semakin tipis. Serangan yang diarahkan pada satu titik seringkali membawa konsekuensi ke area sekitarnya, terutama di wilayah urban yang padat. Jalan raya, apartemen, dan kawasan pemukiman menjadi ruang yang tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari operasi militer. Dalam kondisi seperti ini, setiap serangan memiliki potensi untuk menciptakan efek berlapis, bukan hanya pada sasaran utama, tetapi juga pada lingkungan di sekitarnya. Inilah yang membuat jumlah korban terus meningkat tanpa harus ada satu serangan besar yang berdiri sendiri. Tekanan datang dari berbagai arah dalam waktu yang hampir bersamaan, lalu terus bergeser mengikuti dinamika di lapangan. Setiap lapisan operasi saling menguatkan, menciptakan ritme yang sulit dihentikan. Saat satu titik selesai disisir, titik lain sudah mulai ditekan. Saat satu area mereda, area lain mulai bergerak ke fase berikutnya. Dalam pola seperti ini, perang tidak terasa seperti satu ledakan besar, tetapi seperti gelombang yang terus datang tanpa jeda, membawa dampak yang semakin luas dari hari ke hari. Jika 2 lapisan sebelumnya menjelaskan bagaimana korban terus bertambah, maka lapisan terakhir menjelaskan kenapa arah perang ini terasa semakin melebar. Pada 24 Maret 2026, Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz menyampaikan pernyataan yang langsung mengubah cara membaca konflik ini. Ia mengatakan bahwa militer Israel akan mengontrol area hingga Sungai Litani, termasuk menguasai sisa jembatan yang masih berdiri di wilayah tersebut. Pernyataan ini bukan sekedar retorika. Ini adalah sinyal bahwa operasi yang berjalan tidak hanya bertujuan menghantam target, tetapi juga membentuk ulang ruang gerak di lapangan. Langkah itu langsung terlihat di hari-hari berikutnya. Sejak 13 Maret 2026, laporan Reuters mencatat bahwa beberapa jembatan di atas Sungai Litani telah dihancurkan. Tidak hanya 1 atau 2 titik, tetapi sejumlah jalur penting yang selama ini menjadi penghubung antar wilayah di Lebanon Selatan. Kemudian pada 27 Maret 2026, analisis visual yang dipublikasikan menunjukkan bahwa kerusakan jembatan tersebut mulai memutus konektivitas kawasan secara nyata. Desa-desa yang sebelumnya masih terhubung kini menjadi terisolasi, sementara akses kendaraan semakin terbatas. Dampaknya tidak berhenti pada aspek militer. Ketika jembatan hancur, yang terputus bukan hanya jalur suplai atau pergerakan pasukan, jalur evakuasi warga ikut terganggu. Distribusi bantuan menjadi terhambat. Tim penyelamat kesulitan menjangkau lokasi yang membutuhkan pertolongan cepat. PBB bahkan mencatat bahwa puluhan ribu orang terjebak dalam kondisi yang semakin sulit dijangkau oleh konvoi bantuan. Dalam situasi seperti ini, tekanan tidak hanya datang dari serangan langsung, tetapi juga dari keterbatasan akses yang memperlambat respons terhadap dampak yang sudah terjadi.
Kemudian pada 29 Maret 2026, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyampaikan bahwa operasi di Lebanon Selatan akan diperluas untuk membentuk zona keamanan yang lebih besar. Pernyataan ini memperkuat arah yang sebelumnya sudah terlihat. Pada 5 April 2026, laporan lanjutan menyebut bahwa Israel berencana mengontrol zona keamanan hingga sekitar 30 km ke dalam wilayah Lebanon. Di saat yang sama, perintah evakuasi mulai mencakup sekitar 15% wilayah negara tersebut. Ini bukan lagi sekedar garis depan yang bergeser sedikit demi sedikit. Ini adalah perubahan skala yang mulai membentuk ulang batas ruang konflik secara keseluruhan. Jika semua ini disusun dalam satu garis lurus, maka gambarnya menjadi jauh lebih jelas. Serangan udara menekan dari atas, operasi darat menyisir dari bawah, infrastruktur diputus untuk membatasi pergerakan, lalu wilayah diperluas untuk menciptakan zona penyangga yang baru. Setiap langkah saling terhubung, membentuk satu desain yang bergerak secara sistematis. Dalam logika militer, pendekatan ini bertujuan memutus jalur suplai, menghentikan rotasi, dan mendorong garis konflik menjauh dari perbatasan Israel. Namun di lapangan, efeknya terasa jauh lebih kompleks. Ketika ruang gerak menyempit dan akses terputus, tekanan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi target utama. Warga sipil ikut terdorong keluar dari wilayahnya, sementara ruang aman menjadi semakin terbatas. Inilah yang membuat angka pengungsi melonjak, dan inilah yang menjelaskan kenapa dampak perang ini terus meluas, tanpa harus bergantung pada satu momen ledakan besar. Yang terlihat di permukaan mungkin hanya ledakan demi ledakan yang datang silih berganti. Tapi jika ditarik lebih dalam, yang sedang terjadi bukan sekadar rangkaian serangan, melainkan sebuah pola tekanan yang dirancang bertahap, bergerak, dan terus meluas. Dari udara, darat, hingga infrastruktur, semuanya berjalan dalam satu arah yang sama, membentuk realitas baru di lapangan tanpa harus bergantung pada satu momen besar yang mencolok. Dan disitulah letak kunci memahami konflik ini. Bukan pada satu hari paling mematikan, tetapi pada akumulasi yang terus berjalan dan perlahan mengubah peta kekuatan di wilayah tersebut. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.